Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BAF dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana bisa selesai skripsi dalam satu semester. Sobat BAF, bagi Anda yang sekarang sedang menyusun skripsi, sedang mencari ide, sedang dalam semester-semester akhir, mau beranjak untuk menyusun skripsi, mengambil skripsi, ini ada video penting tentang Anda, bagaimana kita bisa menyelesaikan skripsi kita, tugas akhir kita dalam satu semester. Dari pengamatan yang sudah saya lakukan dari beberapa mahasiswa yang mereka bisa selesai skripsi dalam satu semester, dari mereka ada beberapa persamaan. Hal yang pertama yang ada pada diri mereka adalah mempunyai determinasi, mempunyai motivasi, mempunyai keinginan untuk lulus. Nah, untuk punya hal ini, Anda harus bisa memikirkan, apa alasan Anda untuk bisa lulus cepat? Misalnya, ingin cepat bisa berkarir, ingin cepat bisa berdampak bagi masyarakat. Yang kedua, ingin membantu orang tua, membahagiakan orang tua. Yang ketiga, Anda punya cita-cita selanjutnya yang perlu banyak waktu untuk mencapainya. Jadi cari motivasi. Cari motivasi dalam diri Anda, apa yang membuat sehingga Anda bisa punya keinginan untuk lulus. Dan kemudian punya determinasi, punya keinginan yang kuat untuk bisa melalui proses skripsi dengan baik sehingga bisa lulus. Hal kedua yang saya lihat dari mahasiswa, di mana mereka bisa lulus dalam satu semester adalah mereka fokus. Jadi tidak mengerjakan yang lain, tidak bekerja, tidak misalnya nyambi ini, nyambi itu. Mereka fokus untuk skripsi. Sehingga segala usaha, segala perhatian itu tercurah pada mengerjakan skripsi. Ini penting. Jadi begitu Anda pada tahap akhir perkuliahan Anda, singkirkan dulu semua pekerjaan yang lain. Anda fokus satu semester pada skripsi Anda. Mulai mencari ide, mulai kemudian diskusi dengan dosen, kemudian Anda menyusun skripsinya, sampai menyiapkan untuk sidang, Anda perlu waktu dan perlu fokus. Jadi yang kedua tadi adalah mereka fokus. Hal yang ketiga yang saya lihat dari mahasiswa yang bisa menyelesaikan skripsi dalam satu semester adalah mereka responsif. Responsif dalam hal yang positif ya. Jadi misalnya begitu mendapat masukan dari dosen, segera dikerjakan tapi juga tidak tergesa-gesa. Jadi responsifnya adalah responsif yang terukur. Bagaimana mereka bisa membaca komentar dosen, kemudian bisa menjawab, menambahkan pada draft skripsi mereka. Jadi mereka responsif yang terukur sehingga bisa menyelesaikan skripsinya dalam satu semester. Kemudian hal yang keempat pada ciri mahasiswa yang menyelesaikan skripsi dalam satu semester adalah mereka disiplin. Mereka punya manajemen waktu yang baik. Nah, ini sangat penting dan saya lihat mereka benar-benar disiplin saat misalnya janjian untuk diskusi, untuk bimbingan, kemudian disiplin, mengukur dan tahu kapan batas akhir untuk daftar sidang. Kemudian juga mereka disiplin untuk menyelesaikan chapter demi chapter sesuai dengan progres atau masukan yang diberikan oleh pembimbing. Jadi yang keempat adalah mereka disiplin. Kemudian yang kelima adalah mereka mendengarkan. Mendengarkan apa? Mereka mendengarkan masukan dari pembimbing dengan baik, tidak banyak membantah ya. Kalau misalnya kritis itu wajar. Jadi mereka ini cenderung mahasiswa-mahasiswa yang pintar dan kritis dalam memberikan opininya, masukannya. Tapi kalau diberikan saran yang tepat oleh pembimbing, mereka tidak membantah dan melaksanakannya. Nah, ini cirinya. Jadi Anda harus bisa menerima masukan dari pembimbing dengan baik, melakukan saran-sarannya, tidak membantah, tapi tetap kritis. Nah, ini harus punya teknik ya. Jadi bagaimana Anda teknik komunikasi dengan pembimbing, teknik mendengarkan, sekaligus teknik mengimplementasikan apa saran-saran dari pembimbing pada draft skripsi Anda. Jadi yang kelima adalah kemampuan mendengar. Ciri yang keenam, mahasiswa yang lulus pada satu semester adalah mereka punya komunitas lingkungan teman-teman yang setipe, yang punya determinasi, punya motivasi, punya keinginan untuk lulus. Jadi usahakan Anda yang saat ini mungkin akan mengambil skripsi, itu mencari peers atau teman-teman komunitas yang sama, yang punya keinginan untuk lulus skripsi dalam satu semester dengan hasil terbaik dan bisa kemudian mendapatkan hasil studi secara keseluruhan yang baik. Jadi cari
komunitas teman-teman yang itu bisa membawa Anda kepada hal yang positif. Kemudian hal yang ketujuh adalah jadi mahasiswa ini bisa memahami pedoman, panduan, tanggal-tanggal penting yang ada dalam studinya. Jadi mereka membaca pedoman penulisan skripsi, mereka mengetahui untuk lulus itu perlu apa saja, berapa misalnya nilai D yang boleh didapatkan selama perkuliahan, mata kuliah apa yang prasyarat. Jadi mereka bisa mengontrol environment-nya sehingga itu bisa membawa mereka lulus tepat waktu. Karena selesai skripsi dalam 1 semester tidak menjamin Anda bisa lulus tepat waktu, tidak menjamin Anda bisa mendaftar sidang kalau hal yang lain itu tidak Anda kerjakan. Jadi Anda harus punya helikopter view untuk melihat apakah syarat untuk sidang saya sudah penuhi, syarat untuk lulus saya sudah penuhi, syarat untuk yudisium sudah saya penuhi, sampai Anda benar-benar dinyatakan lulus dan layak menyandang gelar sarjana. Jadi yang ketujuh tadi adalah Anda bisa membaca secara lingkungan sekitar, punya helikopter view, sehingga Anda bisa lulus secara tepat waktu. Baik, itu tadi video tentang bagaimana tips mahasiswa bisa selesai skripsi dalam 1 semester dan bisa lulus tepat waktu. Mudah-mudahan walaupun di dalam kondisi apapun, termasuk kondisi saat ini, Anda bisa berupaya mengusahakan untuk tetap selesai skripsi 1 semester dan lulus tepat waktu, sehingga Anda bisa cepat berkarir, berkontribusi bagi masyarakat banyak. Demikian saya akhiri, kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan bahwa device tersebut memang lolos uji ketahanan dan material dari device tersebut robust. Ya. Nah, itu beberapa ilustrasi. Seperti apa sih robustness pada penelitian? Nah, pada penelitian kita menggunakan atau kita memformulasikan model misalkan ya. Model kita yang kita gunakan itu kemudian kita mendapatkan hasil. Untuk kemudian kita melihat apakah hasil itu ya valid, apakah hasil itu robust, maka kita bisa memberikan variabel kontrol misalnya, atau kita bisa menempatkan pada kondisi tertentu. Artikel yang akan kita bahas kali ini ialah salah satu artikel yang baru publish dari kami. Jadi artikel ini didanai oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tim penulis juga gabungan dari Universitas Airlangga dan Otoritas Jasa Keuangan. Pertanyaan yang pertama biasanya tentang motivasi. Jadi kenapa memilih topik ini? Kenapa memilih judul ini? Ya, apa yang menarik dari pemilihan topik ini? Kemudian spasi terkait dengan hal ini ialah research gap atau kesenjangan penelitian. Ya, jadi kita harus menyampaikan selama ini, sejauh ini sampai mana penelitian dari topik yang akan kita teliti. Ya. Dan apa tambahan dari inovasi baru atau gap yang ingin kita berikan dari penelitian kita. Saat kita menyusun sebuah artikel ilmiah, baik itu dalam tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, maupun dalam artikel-artikel yang ingin kita submit ke jurnal-jurnal, baik itu lokal, nasional, maupun jurnal internasional dan bereputasi. Baik rekan-rekan sekalian, kita ketahui bahwa pandemi masih terus berlangsung, namun di satu sisi kita harus menyelesaikan tugas kita sebagai mahasiswa, yaitu menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi keterbatasan penelitian selama kondisi saat ini, dan apa saja inspirasi ide yang bisa dilakukan atau yang bisa didapatkan dari video ini untuk menyelesaikan skripsi yang sedang Anda program saat ini. Video yang lalu sudah kita jelaskan bahwa untuk mencari ide atau topik penelitian ada 4 hal utama. Yang pertama artikel dari jurnal ilmiah, dari jurnal populer, yang ketiga observasi, dan yang keempat diskusi. Nah, kali ini kita melanjutkan untuk penelitiannya. Yang pertama, sesudah kita membuat manuskrip, kita
siapkan untuk publikasi, kita harus melewati proses review jurnal. Jadi intinya proses review jurnal ini ialah manuskrip kita, karya tulis kita itu akan dibaca oleh beberapa ahli yang sesuai bidang dengan kita. Pertama tadi membuat perencanaan, yang kedua kita isi secara full aplikasi beasiswa kita, yang ketiga kita ikutin semua arahan, dan yang keempat kita harus kerjakan pengisian aplikasi dan semua syarat-syarat beasiswa dengan profesional. Jadi kita membuat surat misalnya tentang diri kita, atau kita membuat keterangan tentang diri kita